Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai select join. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya, minggu lalu kita mempelajari tentang sintaks select, di mana sintaks select ini merupakan bagian dari DRL atau Data Retrieval Language, yang gunanya adalah untuk mengambil data atau menampilkan data. Nah, tapi di DRL ini, walaupun sintaksnya hanya select, kita bisa memodifikasi dengan berbagai macam. Misalnya di bagian where-nya ya, kita bisa menggunakan banyak sintaks-sintaks lain. Misalnya kemarin ada yang like atau in ya, between, dan lain-lain. Kemudian kita juga setelah select kita bisa melakukan grouping ya dengan group by, dan kita juga bisa melakukan sorting ya, sort by. Kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan tertentu atau mencari satu nilai tertentu, misalnya menggunakan count ya untuk mencari jumlah baris, max atau min mencari nilai terbesar atau terkecil ya, average dan lain-lain yang merupakan fungsi agregat. Kemudian juga ada sedikit mengenai select dari lebih dari satu tabel ya, ada 2 tabel. Kemarin kita sudah mencoba menggunakan union ya, intersect dan juga except. Nah, di pertemuan hari ini kita akan menggunakan select join ya. Jadi join ini juga sama mirip dengan cara waktu kita menggunakan union, intersect atau except, di mana persyaratannya adalah ada beberapa tabel yang akan dilakukan select. Ya, jadi select ini tidak hanya cuma satu tabel, tapi dari 2 tabel atau juga lebih. Jadi sebenarnya bisa lebih ya, cuma karena sekarang kita masih belajar ya, jadi kita menggunakan 2 tabel saja. Nah, apa sih join itu? Jadi join itu kita akan mengambil data yang bersesuaian dari 2 tabel atau lebih. Ya, jadi bersesuaian itu seperti apa? Nah, ini seperti yang dilakukan di union ataupun intersect ataupun except ya. Jadi biasanya ada kolom yang sama di 2 tabel ini. Misalnya ya, kemarin kita pakai tabel nilai. Kemudian di tabel nilai ini ada NIM. Nah, NIM, karena dia ada NIM, maka tabel nilai ini bisa kita joinkan dengan tabel mahasiswa yang juga memiliki kolom NIM. Ya, jadi harus ada FK gitu ya, gampangannya ada FK atau ada kolom yang sama atau bersesuaian. Nah, untuk melakukan join, kita bisa melakukannya dalam satu statement ya. Kemudian nanti hasilnya itu akan ditampilkan dalam satu data gitu ya, satu data berupa result set. Nah, untuk join ini di sintaksnya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah implicit ya. Jadi kalau implicit itu tidak ada kata join-nya. Biasanya kalau kita pakai yang implicit itu select from-nya ya. From-nya itu bisa langsung ada 2 tabel atau 3 tabel ataupun lebih. Jadi di from itu bisa di koma-koma. Misalnya from nilai, koma, mahasiswa, koma, mata kuliah. Nah, berarti kita melakukan join dari 3 tabel. Karena implisit, maka tidak ada kata-kata join-nya. Nah, kalau eksplisit itu nanti ada kata join. Ya. Join dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu inner join dan outer join. Ada satu lagi, tapi jarang, yaitu cross join. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya, satu-satu, apa sih inner join, apa itu outer join. Nah, ini adalah inner join. Pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau irisan, ya intersect
dari dua tabel atau lebih. Nah, jadi yang tengah-tengahnya ini ya, ini tabel A, ini tabel B ya. Bisa kalian bayangkan ada dua tabel. Nah, dua tabel ini punya kolom yang sama. Nah, kalau inner join berarti nanti kita akan mencari nilai yang sama dari dua tabel tersebut. Nah, ini mungkin mirip dengan intersect yang kemarin ya. Cuma bedanya kalau intersect kemarin kan yang keluar hanya satu nilai saja ya. Nah, kalau yang di sini tidak cuma satu nilai, tapi kita akan menyesuaikan semuanya. Jadi nanti yang keluar ya tidak hanya satu kali, tapi bisa beberapa kali. Nah, ini cara explicit join. Jadi explicit itu terlihat ada kata-kata join-nya, caranya seperti ini. Select ini nama kolomnya ya. Kemudian from R1 itu tabel yang pertama, atau kalau di sini kelihatan yang A ini ya. Inner join berarti kita lakukan inner join dengan tabel yang kedua, atau R2, atau yang B kalau di sini. Kemudian dilanjutkan dengan on. Nah, on ini adalah menunjukkan bahwa ada kolom yang bersesuaian. Jadi misalnya tadi dinilai itu ada kolom NIM, di mahasiswa ada kolom NIM ya. Berarti kalau seperti itu bisa seperti ini, misalnya mahasiswa titik NIM sama dengan ya, nilai titik NIM. Nah, jadi yang sama ya atau antara PK dan FK yang reference itu kita taruh di bagian on. Cara lainnya kalau implisit seperti ini, terlihat tidak ada kata-kata inner join. Jadi di from-nya langsung ada dua tabel. Nah, untuk on-nya ini akan dipindah di bagian where-nya ya. Jadi where sama dengan misalkan tadi R1 adalah mahasiswa, berarti mahasiswa.nim sama dengan nilai.nim gitu ya. Sebenarnya sama saja, cuma yang sekarang lebih sering dipakai ya adalah yang eksplisit untuk membedakan ini inner join, outer join, dan lain-lain. Lebih mudah ya kalau eksplisit. Nah, jadi ini contohnya ya, ada dua tabel. Nah, ini tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel nilai. Nah, kalau seperti ini kita bisa menampil, kalau misalnya kita hanya berpatokan dengan tabel nilai ya, kita cuma bisa mengeluarkan NIM, kode, dan nilai huruf. Tetapi jika misalkan saya ingin menampilkan juga nama mahasiswa, kan nggak bisa ya kalau cuma dari tabel nilai. Maka kita bisa melakukan inner join ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi, setelah NIM itu akan keluar, oh nama mahasiswanya itu siapa, itu bisa ya menggunakan join. Nah, ini adalah sintaknya, select mahasiswa.nim. Ya, ini karena nanti akan ada dua tabel ya, mahasiswa dan juga tabel nilai. Mungkin langsung saya contohkan saja. Kita masih pakai tabel yang ini ya, yang lama, yang ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini saya akan melakukan select. Nah, select itu kan dilanjutkan dengan from ya. Jadi, mungkin kalau menurut saya ya, lebih gampangnya adalah kita melihat dulu tabel apa sih yang mau kita pakai. Nah, di sini kita mau pakai tabel mahasiswa. Nah, kalau kalian lihat di sini mahasiswa itu sebelahnya ada MHS. MHS. Nah, MHS ini apa? MHS ini adalah alias ya. Jadi MHS ini adalah alias. Kenapa kok pakai alias? Jadi misal nanti nulis mahasiswa terus kan panjang ya. Agar lebih ringkas kita bisa mengaliaskan. Mengaliaskan bisa seperti ini atau kita tambahkan kata-kata S. Ya, jadi mahasiswa dialiaskan sebagai MHS atau langsung juga seperti ini juga bisa. Ya. Kemudian tadi kita akan melakukan inner join ya. Inner join dengan tabel nilai. Nilai ya sebagai N. Nah, jadi seperti ini. Tabelnya ada dua, yaitu mahasiswa dan nilai. Nah, kemudian yang mau ditampilkan apa saja ya?
Jadi yang ditampilkan di sini ada NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nilai huruf. Ya. NIM ini boleh kita ambil dari yang nilai, boleh juga kita ambil dari yang mahasiswa. Di sini saya mau ngambil yang dari mahasiswa. Oleh karena itu, saya nulis MHS atau alias dari tabel mahasiswa NIM, ya, koma MHS, koma nama gitu ya. Baru kemudian nilai. Oh, nilai tadi sudah saya aliaskan jadi N ya. N titik gitu ya. Kode mata kuliah, kemudian N nilai huruf. Nah, jadi caranya seperti ini. Ya, ketika kita sudah menjoinkan, maka kolom yang kita tulis di sini itu harus sesuai dengan tabelnya. Ya, tabel yang mana? Oh, kalau nama ya berarti tabel mahasiswa. Kalau kode mata kuliah ya berarti dari tabel nilai, seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan join, yang ada di kolom sini tidak hanya menulis nama kolomnya saja, tapi juga ditulis tabel titik nama kolom. Kemudian kita sesuaikan ya, berarti on ya. Yang harus sesuai adalah mahasiswa NIM ya, dari tabel mahasiswa, dan NIM dari tabel nilai. Kan seperti ini ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi ketika kita pakai inner join ya, hanya yang, bentar saya buka dulu. Hanya yang datanya ada di dua-duanya yang akan muncul. Oke, mahasiswa ya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya di NIM ini saya punya NIM 401, 402, 403, 404. Nah, di sini juga dilihat apakah 401 ada. Kalau ada ya pasti akan ditampilkan ya nanti 401, 402, 403, 404. Karena memang semuanya ada ya. Maka akan ditampilkan semuanya beririsan. Tetapi misalkan ya, di sini saya punya tambahan data 171405 gitu ya. Misalnya seperti itu, nomor teleponnya saya nolkan saja. Nah, ini ada tambahan satu mahasiswa ya, tapi dia tidak punya nilai di sini. Kita coba ketika dijalankan bagaimana. Nah, ketika dijalankan, walaupun punya data 4015, tetapi di sini tetap tidak keluar karena tidak ada di tabel nilai. Jadi persyaratan inner join, NIM ya atau kunci yang kita cocokkan harus ada di kedua tabel. Seperti itu. Selanjutnya adalah outer join. Nah, jadi inner itu yang tadi yang di tengah ya, nilainya harus ada di kedua tabel. Nah, kalau outer join itu berbeda ya. Jadi seperti ini, kita memilih nilai yang ada di tabel A untuk dikeluarkan semua, atau yang di tabel B untuk dikeluarkan semua. Ya. Contohnya seperti apa ya? Jadi seperti ini. Ada left outer. Jadi kalau left outer itu yang tadi A itu mahasiswa ya misalkan ya. Berarti semua yang ada di tabel mahasiswa NIM-nya itu akan dikeluarkan semua. Kalau yang B, tabel nilai, berarti nanti semua NIM yang ada di tabel nilai itu juga akan dikeluarkan semua. Semua baris ya. Pada intinya adalah mengembalikan baris-baris yang bersesuaian, ditambah semua baris yang tidak bersesuaian. Nah, bagaimana sih tidak bersesuaian itu? Nah, ini saya contohkan setelah ini. Jadi, ini left join, ya, mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ini mahasiswa tadi ya, dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai. Kalau nggak sesuai, maka akan dikeluarkan nol. Ini contohnya dia yang mata kuliah saya contohkan mahasiswa saja ya, biar sama contohnya. Nah, sintaksnya
Ya, di sini yang diubah ya, berarti pakai left outer join. Ini sama ya tadi, yang saya joinkan adalah tabel mahasiswa, MHS, dan tabel nilai, di mana kita akan mencocokkan mahasiswa NIM dan nilai NIM. Nah, terlihat ada beda di sini ya. Bedanya apa? Tadi Erika Nanda tadi ya, Erika Nanda yang di sini, karena dia nggak punya pasangan di tabel nilai, ya kan? Di sini kan tabel nilai nggak ada yang 405. Kalau tadi inner join, dia nggak akan keluar. Tetapi kalau left outer join, di mana yang bagian left atau tabel pertamanya adalah tabel mahasiswa, maka semuanya yang ada di mahasiswa ini akan dikeluarkan. Ya, akan dikeluarkan. Tetapi karena dia nggak ada di sini, maka kan nilainya nggak tahu ya, kode mata kuliahnya apa, nilai hurufnya apa, maka dia akan dikeluarkan 0. Nah, jadi seperti ini. Semua yang ada di tabel pertama atau tabel mahasiswa akan ditampilkan semua. Tidak peduli dia punya nilai atau punya data di tabel nilai ataupun tidak. Nah, jadi itu adalah left outer join. Ya, yang left-nya sebagai left-nya adalah tabel mahasiswa ya. Nah, ini contoh juga ini dengan tabel mata kuliah ya, saya coba. Jadi saya akan menampilkan nama mata kuliahnya sekarang. Kalau di yang ini tadi kan yang saya tampilkan nama mahasiswa ya, berarti ini saya mau dengan mata kuliah. Mata kuliah saya ganti misalnya ini makul gitu ya, atau MK gitu ya. MK, kemudian left outer join nilai N. Seperti ini. Nilai N. Nah, yang saya tampilkan di sini berarti nilai ini, ya. Kemudian nama. Nama nggak bisa ya, karena di tabel nilai nggak ada nama. Kemudian kode mata kuliah dari MK, ya sama. Nah, di sini yang kita cocokkan adalah berarti MK ini tadi yang sama harusnya kode ya. MK kode, kalau yang dinilai adalah kode mata kuliah. Nah, di sini saya juga akan menampilkan nama mata kuliahnya ya. Jadi seperti ini. Oh, sebentar. K, kode mata kuliah. Oh, di sini kode. Nah, jadi seperti ini. Ini yang mata kuliah saya joinkan dengan nilai. Kenapa di sini banyak 0 ya? Karena ternyata di tabel mata kuliah ini untuk beberapa mata kuliah itu nggak punya atau tidak di-reference ya, nggak punya foreign key di tabel mata kuliah. Jadi yang ada di sini yang akan ditampilkan apa adanya, kalau yang nggak ada akan 0 ya. NIM-nya juga nggak tahu kan, jadi 0 semua, nilai hurufnya juga 0. Jadi itulah left outer join ya. Kemungkinan ada data 0 seperti ini. Kalau right, gimana? Jadi kalau right, yang kita cocokkan adalah yang kanan ya, yang harus ditampilkan semua yang kanan atau tabel kedua. Kalau di sini tabel keduanya berarti adalah tabel nilai. Ya. Nah, seperti ini. Akhirnya tidak ada 0. Kenapa? Karena semua yang ada di tabel nilai, ini ya kodenya yang ada di tabel nilai pasti sudah ada di tabel mata kuliah. Jadi nggak akan keluar 0. Ya, jadi tadi kalau di sini nggak ada DLL, apa tadi ya, DLL, nggak ada KJB ya, di tabel kedua atau tabel nilai, ya pasti dia di sini juga nggak akan tampil. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Itulah left outer join dan right ya. Tadi saya langsung contohkan yang right. Jadi kalau yang right
itu yang kita sesuaikan adalah tabel keduanya, ya. Kalau yang left adalah tabel pertamanya. Nah, kemudian ada juga outer join yang seperti ini, full outer join ya. Full outer join itu menampilkan semua disesuaikan dengan yang kedua. Jadi biasanya kalau kita pakai ini, pasti bakalan ada banyak nul gitu ya. Nah, caranya nggak bisa ya, full outer join ini nggak bisa di MySQL. Jadi kalau mau menjalankan full outer join, nah, kita lakukan left outer join dan right outer join, kemudian di tengah-tengahnya kita lakukan union all. Tapi ini juga agak jarang ya dipakai ya. Nah, ini juga full join. Ya, jadi full join adalah informasi yang ditampilkan dari kedua tabel, baik kiri maupun kanan, statement full join dengan pasangannya. Ini juga sama ya, kalau nggak ada akan dikeluarkan nul. Jadi seperti ini. Pakai full join. Tapi full join juga nggak bisa ya, jadi full outer join ataupun full join ini kita bisa pakai union all. Ya, dan kemarin union all sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Oke, jadi ini tadi penjelasan tentang join, dan ini contohnya yang alias tadi ya, ini saya jelaskan sedikit tadi, kalau namanya panjang bisa kita kasih alias untuk meringkasnya ya, seperti ini. Jadi rangkuman dari hari ini yaitu join ya, atau inner join ya, biasanya kalau kita bilang join itu inner join, menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian. Jadi datanya yang kita cocokkan misalnya tadi NIM atau kode mata kuliah itu harus ada di kedua tabel ya. Kemudian kalau left itu menggabungkan dua tabel di mana dua tabel datanya bersesuaian, maksudnya punya FK ya, dan semua record pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan. Jadi contohnya tadi NIM atau mata kuliah, kan kita taruh di tabel sebelah kiri ya, atau tabel pertama itu akan ditampilkan semua, walaupun nggak punya pasangan di tabel kedua, jadi nilainya bisa 0. Nah, kalau yang right join sama dengan left join, cuma datanya ya yang bersesuaian dan kita menampilkan semua record dari tabel sebelah kanan. Karena tadi memang yang sebelah kanan semua sudah bersesuaian dengan tabel yang sebelah kiri, atau tabel nilai bersesuaian dengan MK tadi ya contohnya, makanya nggak akan keluar yang 0. Seperti itu. Ini contohnya tadi ya. Nah, untuk hari ini, karena saya tidak bisa melaksanakan kuliah, saya minta tolong kalian mengerjakan tugas ya, tugas ini sesuai yang ada di sini. Nah, untuk yang bagian awal ini tolong ditulis sintaksnya untuk create table ya, dan juga untuk insert-nya ya. Jadi create table departemen, proyek, kerja dan lain-lain, kalian insertkan datanya semua, kalian tuliskan sintaksnya. Dan selanjutnya baru kerjakan yang tugas ini ya, untuk membuat query. Baik, sekian dari saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.